Shalom. Apa kabar semua? Haleluya, luar biasa ya, puji Tuhan. Anak-anak Tuhan harus luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Kan Bapak kita luar biasa, anak dia tidak luar biasa kan. Jadi kita memiliki DNA Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya mengalu-alukan kedatangan semua jemaat Tuhan yang baru balik, yang baru bercuti kembali. Dan juga yang melawat kita hari ini, selamat datang. Kami sangat gembira dapat bersama dengan Anda. Ya, jadikan kami sebagai community Anda yang baru dan kami sangat rindu untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya juga ingin ada orang baru di sini ya, yang sudah berubah status ya. Ya, kita welcome Lois and Brenda, Mr. and Mrs. Lois. Boleh berdiri? Boleh berdiri supaya orang boleh kenal. Ya, berdiri juga berdiri terus berdiri Brenda, jangan malu. Jadi mereka bukan lagi dua, tapi mereka sudah satu ya. Jadi kita terus berdoa supaya Louis dan Brenda yang telah disatukan dalam kasih Kristus pada hari Isnin yang lalu, ya saya sempat bersama dengan mereka merayakan hari besar mereka. Jadi tanya Louis dan Brenda, Tuhan berkati ya. Saya rindu supaya kalau boleh setiap bulan saya mengadakan ataupun kondak perkawinan ya. Amin. Boleh? Ya, jadi jangan cari di luar ya. Karena mereka bertemu di gereja, bertemu di dalam hadirat Tuhan. Luar biasa, extra power, extra anointing ya. Jadi jangan cari-cari di luar. Jadi yang masih bujang-bujang, buka mata Anda seluas-luasnya ya. Carilah di sekitar kita. Oke, puji Tuhan. Nah, hari ini saudara dan saudari yang saya kasih, dalam bulan ini dan bulan depan kita akan masuk dalam siri yang baru, yaitu siri marketplace ataupun siri misi ya. Dan saya mengambil satu pengajaran daripada Daniel, buku kitab Daniel. Kitab Daniel adalah kitab yang sangat luar biasa, sangat menarik ya. Dan bagaimana kita belajar daripada kehidupan Daniel ya. Kita tahu bahwa Daniel ya daripada cerita ini kita akan tahu bagaimana dan mendorong kita untuk bagaimana kita kita yang berada di dalam dunia ini yang sudah rosak ini ya. Dunia yang sudah fallen world ya, evil world ya. Tapi bagaimana kita boleh menjadi berkat yang boleh membawa kepada transformasi kepada sekitar kita. Amin. Jadi kita di dalam siri khotbah untuk 2 bulan ini kita akan belajar daripada kitab Daniel ya. Nah, ide besar yang kita ingin kongsikan adalah bagaimana kita boleh terlibat di dalam dunia yang sudah rosak ini. Kita tidak boleh katakan, oh dunia ini sudah rosak, sudah jahat, ya saya tidak mau terlibat. Ya, sehingga pada satu masa dulu ada orang Kristen yang seperti itu. Sehingga mereka membina monastri. Mereka pergi ke gunung-gunung, mereka buat gua-gua untuk mengasingkan diri mereka daripada dunia. Karena mereka mau dipisahkan, mereka mau kudus dan mereka tidak mau dicemarkan oleh dunia ini. Tapi itu bukanlah Injil Tuhan. Ya, kita ini adalah terang Tuhan, amin. Supaya kita diutus kepada terang. Bukan untuk menjadi seperti mereka, tetapi untuk mengubah keadaan itu. Ya, hari ini adalah message selama 2 bulan ini akan mengajar kita, memperingatkan kita sekali lagi bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Dan melalui cerita ini kita akan belajar bagaimana kita terlibat seperti Daniel yang suatu masa dulu mereka ini adalah pembuangan di Babelonia. Mereka adalah satu masyarakat yang minority di Babelonia, di satu negara yang begitu powerful, kerajaan yang begitu powerful pada waktu itu. Ya, yang memiliki segala kuasa pada waktu itu, ya, dan hidup menentang kebenaran Tuhan. Jadi disinilah masyarakat orang Israel pada waktu itu, Jews, orang Yahudi yang di dalam pembuangan berada di sana dan bagaimana kehidupan mereka. Dan kita belajar hari ini saudara, seperti konteks kita di Malaysia ini, kita adalah minority, ya. Di Malaysia ini kekristenan hanya 3.6%. Sangat sedikit di semenanjung Malaysia. Tapi kalau combine mungkin kita hampir 10% ataupun mungkin 9, kalau menurut Banci 2020 kita 9.1% saja.
Ya, tapi 91% itu, 60% itu daripada Sabah Sarawak. Ya, kalau di Semenanjung Malaysia ini saja mungkin 3% lebih saja Kristen. Jadi jumlah kita sangat sedikit. Kita minority, tapi bagaimana kita boleh menjadi impact? Amin. Ya, bagaimana kita boleh menjadi impact yang besar? Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Daniel bab yang pertama dari ayat pertama sampai ke-8 dan ayat yang ke-17. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa, sebelum kami masuk lebih dalam penyampaian firman-Mu, kami siapkan hati kami. Tenangkan hati kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, melalui kisah yang luar biasa, kehidupan Daniel dan teman-temannya, yang akan mengajar kami bagaimana kami hidup terlibat dengan aktif di dunia di mana kami berada. Jika selama ini kami pasif, kami hanya melihat dan menunggu. Tapi biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, bahkan melalui hari ini saat ini, musim yang baru ini, kami tidak lagi menunggu dan melihat. Tapi kami mengorak langkah dan kami mau menjadi lebih aktif di dalam menjadi terang dan garam-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8 dan 7, ayat yang pertama dan ke-8 sampai dan ayat yang ke-17, firman Tuhan berkian. Pada tahun ketiga dalam zaman pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda ke dalam tangannya berserta sebagian daripada berkas-berkas rumah Allah. Nebukadnezar membawa semua itu ke tanah Sinia di kuil dewanya. Berkas-berkas itu dimasukkan ke dalam tempat perbandaran dewanya. Kemudian raja itu menyuruh Aspenas, ketua pegawai istananya, untuk membawa beberapa orang Israel daripada kalangan keturunan raja serta para bangsawan. Mereka itu haruslah orang muda yang sama sekali tidak ada cacat celah, bagus perawakan, memahami segala kebijaksanaan, pengetahuan luas, mengerti ilmu dan yang berkemampuan untuk berhikmat di dalam istana raja. Mereka harus diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat yang kelima, raja menetapkan bagi mereka peruntukan hidangan harian daripada santapan dan minuman anggur di raja. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan setelah itu mereka akan berkhidmat kepada raja. Antara mereka ada beberapa orang Yehuda yaitu Daniel, Hananiah, Mishael, dan Azaria. Ketua pegawai istana itu memberikan nama baru kepada mereka. Daniel dinamakan Belzazar. Hananiah dinamakan Shadrach. Mishael dinamakannya Mishak. Dan Azaria dinamakannya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan santapan atau minuman anggur di raja. Oleh sebab itu dia meminta kepada ketua pegawai istana supaya diizinkan untuk tidak menajiskan diri. Kepada keempat orang yang muda itu Allah mengunyahkan pengetahuan dan kemahiran tentang berbagai-bagai tulisan dan ilmu, sementara Daniel sendiri dapat memahami berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, hari ini saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar daripada kehidupan Daniel, dan ini adalah familiar story, cerita yang sudah kita kenal dan sudah sangat populer dalam Alkitab. Amin. Tapi ini akan memberikan kita satu peringatan kembali bagaimana kehidupan Daniel ini akan memberikan kita satu dasar prinsip bagaimana kita hidup di dunia yang sudah rosak, di dunia yang penuh dengan kejahatan, ya, di dunia yang penuh dengan a fallen world, a fallen system, ya. Saya secara pribadi, karena saya tidak pernah bekerja di sekuler, saya tidak pernah selepas sekolah tingkatan 6 langsung pergi ke sekolah Alkitab, dan dari sejak itu saya melayani Tuhan sampai hari ini. Jadi my circle of community adalah kebanyakan orang percaya, orang Kristen. Saya melayani Tuhan sejak penuh masa sejak 2001 sampai hari ini di gereja, ya. Dan sampai suatu waktu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak punya
sedikit teman saya, sedikit kawan saya yang bukan Kristen, ya. Dan kebelakangan ini sejak saya pindah ke Kuala Lumpur, Tuhan izinkan saya untuk membina teman-teman, kawan-kawan di luar daripada the four wall of the church, ya, lingkungan gereja. Dan saya mulai melihat dan saya mulai belajar tentang bagaimana it's not easy. Bukan mudah untuk menjadi orang Kristen di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, betul? Tidak easy, not easy. Ya, saya berpeluang menjadi selama 7 tahun menjadi chairman, PABG chairman di sekolah. 4 anak saya sekolah. Jadi satu kesempatan untuk saya punya teman-teman dan ada kesempatan untuk berkongsi hidup kepada orang-orang yang bukan Kristen. Dan saya juga committed, saya dicabar untuk ada circle of friends, ya, di kalangan orang-orang yang tidak percaya. Jadi saya sengaja ada 3 tim badminton saya yang berbeza, ya. Dan we meet different time. Memang saya suka main badminton, jadi saya gunakan apa yang saya suka itu untuk saya mengadakan satu circle. Dan kebanyakan mereka adalah non-Christian. Dan disitulah kesempatan saya untuk duduk, untuk berbicara dan berkongsi. Dan kadang-kadang saya realize, it is not easy. Suatu masa dulu waktu saya berkawan dengan kawan-kawan badminton saya waktu saya di Seremban dulu. Selepas main badminton, mereka biasanya akan bawa kami pergi minum. Karena ada satu bar, ada satu cafe yang di sana, mereka akan bawa saya. Saya struggle, saya pastor ini, ya. Tapi apa yang Tuhan ajar saya pergi juga. Tapi mereka minum minuman mereka dan saya minta jus. Ya, karena kalau saya katakan, oh, this is a dirty place, this is evil place. Jadi saya tidak ada kesempatan karena banyak orang Kristen hari ini tidak mengerti, tidak memahami siapa diri kita. Sehingga kita berpikir kita pergi ke tempat yang kotor seperti ini, kita anggap itu kotor, maka kita akan menjadi kotor. Ya, siapa bilang tempat itu kotor? Siapa bilang di gereja hanya gereja yang suci? Kamu tahu tak, di gereja pun iblis boleh masuk. Boleh? Ya. Nah, kadang-kadang ini sangat bergantung kepada perspektif kita tentang siapa diri kita. Mengenal diri kita ini adalah anak Tuhan. Jadi apabila saya pergi, saya membawa terang Tuhan, membawa cahaya Tuhan. Apabila saya pergi ke mana-mana saya pergi, saya akan membawa hadirat Tuhan. Jadi mulailah dalam waktu kami bermain badminton. Sebenarnya saya tidak mau memperkenalkan diri saya sebagai pastor. Itu yang saya tidak mau sebenarnya. Ya, saya mau supaya mereka terima saya. Tapi akhirnya semua mereka tahu juga saya pastor. Ya. Dan seperti yang saya pernah kongsikan, berkali-kali saya pernah kongsikan ini. Sejak saya join grup-grup yang seperti ini, saya melihat ada perubahan. Dan bukan itu saja. Kehadiran saya melihat permainan kami mulai teratur. Dulu selalu bergaduh, kawan. Bergaduh men. Ya, teriak. Gunakan perkataan-perkataan 4-letter words. Kalau mereka kalah ya out dan apa semuanya, kata-kata keluar itu yang tidak baik itu keluar. Tapi saya mulai perhatikan sejak saya hadir di tengah-tengah mereka sudah berkurangan dan hampir tidak pernah saya dengar mereka mengungkapkan kata-kata seperti itu. Ya, bukan saya percaya bukan karena mereka hanya mau please saya, tidak. Tapi kehadiran kita di situ ya akan mengubah situasi dan keadaan. Amin. Haleluya. Bukan kita seorang Kristen, kita masuk di kalangan mereka, apa yang mereka buat, kita ikut semua. Ya. Karena kita tahu siapa jati diri kita di hadapan Tuhan. Ada beberapa perkara yang kita belajar daripada cerita hari ini, daripada kisah Daniel. Yang pertama adalah Tuhan tetap berdaulat dalam dunia yang jahat. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat dalam ayat pertama dan kedua ini, kita melihat bahwa dalam ayat pertama pada tahun ketiga dalam zaman pemerintahan Yoyakim Raja Yahuda Tanglayan Nebukadnezar, Raja Babel, ya, raja yang evil, raja yang jahat, ke Yerusalem dan mengepung dan menawan kota Yerusalem. Tapi perhatikan ayat yang kedua, Tuhan menyerahkan Yoyakim. Siapa? Tuhan. Tuhan yang mengizinkan Raja Yoyakim ditawan.
Sehingga bukan saja ditawan, tapi seluruh perkakas dalam rumah Tuhan. Tidakkah ini menyakitkan hati Tuhan? Raja orang Yahudi, raja orang Yerusalem, bahkan perkakas-perkakas yang suci di rumah Tuhan ditawan, diambil, disita, dibawa ke tanah Siniar. Bukan saja dibawa ke, terima kasih. Bukan saja dibawa ke Babel. Tetapi dimasukkan ke dalam kuil dewa. Wow. Do you think that God is happy? Tidak. Tapi Tuhan izinkan. Sometimes listen carefully. Kadang-kadang situasi yang Anda di mana berada, itu menyakitkan Anda. Menekan hidup Anda. Itu juga menekan dan menyakitkan hati Tuhan. It also pains the heart of God. Ya. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi for a reason. Amin. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu supaya ada tujuan Tuhan. Ya. Segala sesuatu terjadi itu untuk tujuan. Untuk mendatangkan kebaikan orang kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita harus tangkap ini. Yes, Lord, Tuhan saya tahu Engkau berdaulat. Walaupun keadaan ini menyakitkan saya, menekankan hidup saya hari ini. Tapi saya tahu Engkau berdaulat. Engkau tetap berdaulat dan berkuasa. Amin. So this is the first point. Tangkap bahwa Tuhan kita berdaulat dalam keadaan apapun. Mungkin Anda, mungkin ada di kalangan Anda hari ini. Berada di situasi yang sangat menekan hidup Anda. Anda tidak suka. You don't like it. Ya, it pains your heart. Anda menangis, Tuhan saya sudah tidak sabar, saya tidak tahan lagi Tuhan. Tapi ingat hari ini, the message is for you is God is sovereign. God, Tuhan berdaulat. Apa maksud Tuhan berdaulat? Tuhan berkuasa. Tuhan is still on the throne. Haleluya. Ya, Tuhan berkuasa. Dia tahu, dia menyelidiki, dia mengerti, dia faham, dia peduli keadaan dan situasimu. Amin. That's number one. Number two, Tuhan boleh memakai orang biasa untuk melakukan perkara yang luar biasa. Haleluya. Ya, kita lihat dalam kemudian raja itu menyuruh Aspenas ketua pegawai istana itu. Kita tahu kan supaya dia dikumpul yang mereka dipilih orang yang terbaik. Kalau kita lihat ya dalam ayat yang keempat ini mereka itu harus orang muda yang sama sekali tidak ada cacat celah. Adakah orang yang sama sekali tidak ada cacat celah? Tidak ada kan? Daniel mereka bukanlah orang yang tidak bercacat celah. Ya. Yang bagus perawakannya, memahami segala kebijaksanaan. Wow, mengetahui segala kebijaksanaan. Wow. Nah, kalau kita lihat kriteria ini ataupun ciri-ciri yang ditulis di sini, ini adalah the demand of the world today. The world is looking for this kind of people. Amen. Mungkin Anda berkata, Pastor saya tidak ada ini. Saya bukan orang yang tidak baik. Saya bukan punya perawakan yang bagus. Saya bukan memiliki segala kebijaksanaan. Saya tidak berpengetahuan luas. Saya tidak mengerti ilmu. Saya tidak berkemampuan untuk berkhidmat di sana raja. Saya tidak layak. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Ya, tapi dengar baik-baik. Tuhan boleh memakai orang biasa untuk melakukan perkara yang luar biasa. Nah, konteksnya Daniel dan teman-temannya, kawan-kawannya, walaupun mereka itu terpilih di kalangan orang yang dianggap mereka itu yang baik. Tapi mereka adalah orang minority. Mereka itu adalah orang yang terpinggir di Babelonia. Karena mereka adalah orang buangan di Babelonia. Mereka tidak punya identiti. Mereka tidak boleh memiliki tanah. Mereka tidak boleh memiliki segala-galanya. Ya. Tapi mereka terpilih. Ya, mereka terpilih. Nah, apa yang kita boleh pelajari dari sini saudara? Tuhan boleh memakai siapa saja, ya. Tuhan boleh memakai orang biasa seperti saya dan Anda. Orang kampung seperti saya. Siapa orang kampung di sini? Kebanyakan kita orang kampung di sini kan. Amin. Ya, Tuhan boleh memakai Anda, Tuhan boleh memakai Anda dengan luar biasa saudara. Haleluya. Ya, kita hebat bukan karena dari mana kita. Asal kita di dunia ini. Tapi kita tahu siapa Tuhan kita saudara. Kita menjadi hebat karena kita tahu siapa Tuhan kita. Amin. Engkau minority kah? Engkau siapakah? Ya. Tapi karena kita tahu kita punya Allah yang luar biasa. Nah, Tuhan boleh memakai orang biasa seperti saya dan Anda. Seperti Daniel
Mishak, Abednego, Azaria. Ya, mereka itu adalah orang-orang biasa, orang-orang minority, ya, dipakai oleh Tuhan untuk perkara yang luar biasa. Yang ketiga yang kita boleh belajar bersama-sama adalah Tuhan izinkan perkara yang kita tidak sukai. Tuhan izinkan, God allows unpleasant situation di dalam kehidupan kita. And this is, we're getting into more serious dalam cerita ini. Dalam ayat yang ke-6 berkata, antara mereka ada beberapa orang Yahuda, yaitu Daniel, Hananiah, Mishael, dan Azaria. Ayat ke-7, ketua pegawai istana itu memberikan nama baru kepada mereka. Nah, bagi orang Israel, orang Yahudi, nama itu sangat penting bagi mereka. Nama is identity. Karena dalam setiap nama mereka, nama Hebrew words, Hebrew names, there's a meaning, there's a deep meaning. Dan itu selalu associate dengan kepercayaan dengan Tuhan. Dengan Allah yang mereka percaya. Nah di sini, di Babelonia ini, mereka dipilih dan dibawa ke istana. Dan istana, pegawai istana itu memberi nama baru kepada mereka. Do you think they like it? No. Tidak. Mereka tidak suka. Dan mereka berkata, who are you? Siapa kamu ingin senang-senang tukar nama saya? Karena nama saya itu adalah identitas saya. Betul? Ya. Itulah identitas kita. Dan orang Yahudi sangat-sangat sensitif dengan hal itu sebenarnya, saudara. Karena their parents don't simply give names to their children. Itu adalah tradisi mereka yang sangat kuat. Tapi di sini, saudara, what happens? Mereka seperti dipaksa untuk menerima nama. Tapi apa yang kita lihat dalam firman Tuhan ini? Adakah Daniel, Hananiah, Mishael, dan Azaria menolak nama mereka? No. Karena mereka tahu, yes, but this name is not going to change the destiny, my destiny. Mereka tahu. Karena mereka tahu bahwa apa yang terjadi itu, apa yang diubah, yang sedang diubah, dunia sedang mengubah cara pikir mereka. Dunia sedang mengubah cara pola pemikiran mereka. Ya, tapi mereka tahu identiti mereka. Hal ini sangat penting untuk kita kenal, saudara. Pertama, kita harus kenal siapa Tuhan kita, amin. Yang kedua, kita harus kenal identiti kita. If you know these two, the world is not going to push you everywhere. Dunia tidak akan mampu untuk menolak Anda kiri ke kanan ataupun mengubah Anda. Ya, amin. Karena banyak orang berkata, oh semua agama itu semua menuju kepada Tuhan. Kau ikut sini, kau ikut sana, sama pergi ke puncak yang sama. Itu betul? No. Ya. Baru-baru ini saya mengajar di sekolah Sky ataupun School of Kepimpinan Izakar. Topik yang diberikan kepada saya adalah tentang bagaimana cabaran-cabaran yang dihadapi oleh anak-anak muda hari ini. Ya, mempersiapkan mereka untuk masuk ke dalam alam pekerjaan dan university dan peringkat yang lebih tinggi. Karena pengislaman itu sebabnya pemuridan teguh itu, by the way, it is to prepare you, is to prepare the young people. I know, saya percaya mungkin ada orang-orang adik-adik kamu yang sedang struggle di dalam hal seperti ini. Itu sebabnya pemuridan teguh adalah another level pemuridan. Yang kita desain untuk benar-benar membentuk kamu iman teguh. Supaya bila kamu berhadapan dengan mereka katakan, yes, oh ya kami pun percaya kepada Yesus. Ya, kami pun percaya kepada Yesus. Ada juga yang mengatakan, oh yes, we even more Christian than you. Ada yang mengatakan, oh sama Yesus yang ada dalam Alkitab dan yang dalam Quran. Ya. Saya ajar mereka, it's not the same. My Bible tells me, Jesus is the Son of God. The Bible tells me, Jesus died and rose again. Amen. Haleluya. Nah, kita melihat keadaan ini. Mungkin Anda berada situasi ditekan. Mungkin you are the only Christian in your company. You are the only Christian student in your dorm or in your faculty. Mungkin kamu saja adalah orang Kristen dalam department kamu. So kamu lihat kiri kanan semua gamalan. You are the only Christian. So what do you do? Adakah Anda bersembunyi?
Tidak, amin? Yes. Anda harus katakan yes, kalau boleh berdiri di atas kursi. I am a follower of Jesus Christ. Beranikah Anda berkata seperti itu? Ya, seperti saya dulu, saya malu kalau orang tahu saya pastor. Ya, tapi sekarang saya tidak. Kalau mereka panggil saya buka saja pintu dewan itu, mereka dia nampak pastor. Dia kata semua orang tengok saya, siapa ini orang ini. Jadi hari ini saya belajar untuk bangga karena saya adalah orang pastor. And you know why? Ada waktu ada yang datang kepada saya, pastor. Mereka mulai berkongsi masalah mereka. Apabila kami duduk, waktu selepas main kami duduk on the bench, dalam kursi duduk itu kan. Ada yang mulai datang kepada saya. I believe that ada puluhan orang di dalam kot itu, mungkin mereka tahu, ini siapa ini pastor ini. Mereka tidak tahu nama saya siapa, tapi mereka tahu saya pastor. Ada kadang-kadang kita berada di situasi yang kita tidak suka. Seperti Daniel dan kawan-kawannya, dia tidak suka nama mereka diubah. Ya, ini sudah mereka menghormati ibu bapak mereka yang sudah beri nama yang baik untuk mereka. Bagaimana dengan Anda hari ini, saudara? Dan yang keempat, yang terakhir, saya akan cepat saja ya hari ini. Karena cerita ini ada cerita yang biasa yang sudah kita dengar selalu. Yang keempat, poin saya yang keempat hari ini yang terakhir adalah Tuhan yang kudus, a holy God, demands holiness. Tuhan yang kudus menuntut kekudusan dan ketaatan daripada kita. Amin. Dalam ayat ke-8, Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan atau minuman anggur di raja. Oleh sebab itu dia meminta kepada ketua pegawai istana supaya diizinkan untuk tidak menajiskan diri. Dengar baik konteksnya. Sekiranya Daniel dan kawan-kawannya tidak menerima nama mereka yang diubah, karena mereka tahu bahwa walaupun dalam konteks itu mereka dalam selama 3 tahun ini nama mereka diubah, tapi itu tidak akan mengambil identiti mereka. Itu tidak akan pernah mencuri identiti dan destiny mereka. Menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia di mana mereka berada. In the fallen world. Di Babelonia pada waktu itu. Ya. Kalau sekiranya kita berpikir tidak ditulis dalam teks ini, sekiranya mereka menolak itu, mungkin dia tidak akan mendapat favor daripada pegawai istananya. Waktu dia meminta, yes, you have given us a new name. Yes, we accept it. Dan it's a time for us to demand. Haleluya. Bijak kan? Ini waktunya Daniel. Dia berkata kepada ketua pegawai istana itu, dia katakan, bolehkah kami tidak makan santapan di raja? Wow, ini macam durhaka loh. Betul? Kalau di Malaysia ini kau tidak ikut cakap tita daripada raja, itu durhaka. Durhaka ke derhaka? Hah? Derhaka. Durhaka? Durhaka? Jangan derhaka sajalah. Derhaka. Menentang ataupun tidak menerima titah raja. Ya. Dari mana kekuatan Daniel ya? Untuk meminta ini, karena apa? Dia sudah menawan hati. Ya, we accept it. Nah, kadang-kadang kita orang Kristen tidak bijak. Ya. Kita masuk dalam satu situasi, kita akan, saya orang Kristen. So ini tidak boleh, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi kita menolak kawan, orang tidak mau, kita tidak mau kita. Maksudnya di sini bukan maksudnya kita mau ikut mereka apa yang mereka buat. No, kita harus menjadi teman mereka. Gain the favor daripada mereka. Tapi kita ada batasnya. Kita tahu diri kita. So dasarnya tadi kita tahu Tuhan kita, amin. Yang kedua kita tahu identiti kita. Nama yang dilekatkan kepada hidup saya itu tidak akan memberi kesan kepada saya. Karena saya tahu itu nama yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Itulah saya orang Kristen. Dan I will never menjual itu. Haleluya. Supaya jangan sampai lagi ada orang cipta lagu, jangan jual Yesus. Amin. Kenapa ada orang yang mencipta lagu, jangan jual Yesus? Kenapa? Banyak orang Kristen hari ini menjual imannya. Itu sebabnya that's teguh. That is the purpose of teguh. Ya, if you are in that situation, come and join Teguh. Amin. Kalau mungkin ada kenal anak-anak saudara Anda ataupun ya di kampung Anda, di rumah panjang Anda yang menghadapi masa yang sama, yes, please attend yourself supaya Anda boleh menjadi berkat kepada mereka. Supaya suatu hari nanti Anda boleh bawa Teguh ke rumah panjang. Amin.
Dan jumpa Sandra yang paling senang hati nanti. Karena target Sandra adalah 20.000. Dia mau jangkau dalam 5 tahun ini ya. 20.000 kah? 2 juta. 300.000. Wow. Bagi Tuhan itu tidak mustahil ya. Amin. Nah, tapi apa yang penting di sini? Tuhan menuntut apa? Kekudusan. Tuhan menuntut kesetiaan. Nah, di sini Daniel, waktu saya membaca ini from where did Daniel got this? Dari mana Daniel dapat kekuatan ini ya? Dia masih muda, kalau kita lihat konteksnya, dia masih muda. Ada anak-anak yang masih muda, remaja mungkin. Ya, mungkin bukan macam Brian lagi lah. Brian sudah ya macam Ezra lah, muda-muda lagi ya. Masa 20-an ataupun ya masih. Tapi get the favor from God. Dia mendapat. Nah, kita akan belajar nanti poin yang terakhir. Kita temukan dari mana Daniel got the courage. Mendapat kekuatan. Mendapat hikmat. Untuk berbicara sedemikian. Dan saya lompat kepada ayat yang ke-17. Dan saya hanya quote ayat yang ke-17. Daniel bab yang pertama. Hasil daripada ketaatan mereka. Hasil daripada mereka menjaga diri mereka. Karena itu tekad. Dalam bahasa aslinya bertekad ini sangat-sangat powerful. Determine ataupun dia menetapkan dalam bahasa Indonesia kalau saya menetapkan. Ya. Dalam bahasa Malaysia ini agak kuat bahasa yang digunakan di sini. Bertekad. Maksudnya kalau sudah kita bertekad, nobody is going to change that. Ya. He purpose dalam bahasa Inggris, he purpose ini saat. Nah, ini sangat penting. Kita harus purpose itu dalam hati kita dulu. Tetapkan itu. Dan apabila cabaran, godaan itu datang, kita sudah purpose dalam hati kita. Ya. Dan ayat 17, apa yang terjadi kesannya? Mereka keempat orang itu, keempat anak muda itu dikaruniakan siapa? Allah. Pengetahuan, kemahiran, dan dalam berbagai-bagai tulisan ilmu, sementara Daniel sendiri mendapat memahami berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Luar biasa. Nah, yang terakhir saudara yang saya kasih. Rahasia kejayaan Daniel dan kawan-kawannya. Ini yang kita mau dengar, ini yang kita mau tahu. Dari mana dia dapat kekuatan ini? Dari mana segala kebijaksanaan yang dia dapat ini? Nah, rupa-rupanya dalam Daniel ayat pasal yang ke-9 ayat yang kedua, ya, pada tahun yang pertama dalam zaman pemerintahan Darius, anak Ahasveros. Betul kesebutan saya. Daripada keturunan orang Media yang telah dijadikan kerajaan orang Kasdim. Pada tahun yang pertama dalam zaman pemerintahannya itu, Daniel berkata, ini pengakuan Daniel. Dia kata, aku mengamati dalam kitab-kitab bahwa menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Wow, berarti untuk pendekkan cerita, berarti Daniel sudah mengamatkan firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia. Dalam arti kata lain saudara, dia sudah mengenal firman Tuhan. Dia sudah tahu the law. Panjang ayat ini sebenarnya. Saya mau refer, ini this is a point, very powerful point. Saya mau refer. Daniel merujuk kepada Yeremia 29. Ayat yang pertama ada sampai yang ke-12. Dia tahu itu sudah meresap dalam diri Daniel. Karena waktu mereka di pembuangan, Nabi Yeremia menubuatkan, berbicara ini memberikan message ini kepada pembuangan orang Yahudi di Babelonia. Dan Daniel mungkin tidak tahu berapa umur dia waktu itu. He heard this and he got it in his heart. Dia sudah terima firman itu. Dan saya membawa Anda membaca ayat ini. Dalam Yeremia 29 ayat yang pertama sampai 12, mungkin kita tidak punya waktu untuk membaca semua ayat ini, tapi let me highlight this one. Dalam ayat yang pertama dia katakan, inilah surat yang dikirim siapa? Nabi Yeremia daripada Yerusalem kepada saki-baki tua-tua antara orang buangan. Jadi termasuklah Daniel mereka di sana, orang buangan, kepada imam, nabi, dan seluruh rakyat yang dibuang oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. So Daniel adalah dalam kumpulan
orang yang dibuang, yang diambil daripada Yerusalem ke Babel. Daniel ada di sana. Kita tidak tahu umur dia berapa waktu itu. Dan message ini sudah disampaikan kepada mereka yang dikirim oleh Nabi Yeremia. Powerful kan? Jadi dasar kekuatan Daniel is not just he's just a wise person. No. Dia sudah ada dasar firman Tuhan. Itu sebabnya that's where Teguh is. That's where pemuridan yang kita lakukan di sini. Pemuridan Truthka dan semuanya. Itulah yang kita mau dasarkan hidup Anda kepada kebenaran firman Tuhan. You are not strong. But if you have the word of God in your life. Kalau Anda mau jadi kuat, dapat menghadapi dunia yang begitu mencabar hari ini, saudara. You need to have the word of God in your life. Amin, saudara. Jangan Anda kata pasti ini hanya untuk orang muda saja. No. This is not untuk orang-orang muda. Ini untuk semua kita di sini. Amin, saudara. Ya, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Last but not least, let me say this. Salah satu ayat yang selalu kita quote kan, kita suka ini ayat ini. Saya pun suka ayat ini. Rupa-rupanya ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada seluruh umat Tuhan yang dibuang ke Babel. Dia katakan, walaupun kamu ada di sana, kamu boleh baca itu nanti. Bercucuk tanamlah, buat rumahlah di sana, berkawin beranak cuculah di sana. Berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kamu berada. If you are in a bad situation, kalau kamu berada dalam lingkungan dan keadaan yang menekan dan menyakitkan, jangan don't curse the situation. Ya. Dan jangan lagi cepat-cepat keluar dari tempat itu. I cannot tahan here anymore, I must come out from here. No, God has a purpose for you. God has sent you into this place. God has sent you into that situation. So that you can be a blessing. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Jangan pula Anda menangis, Tuhan kenapa saya satu orang saja di sini. Dalam kamar saya ini, dalam bilik saya ini, saya satu orang saja Kristen. Saya baca Alkitab pun tidak berani. Saya berdoa dengan suara kedengaran pun tidak berani. Siapa bilang? Haleluya. Ya. Puji Tuhan ya, Brother Simon ya. Kalau kamu pergi di workshop dia buat lagu rohani besar-besaran. Haleluya. Jadi semua orang yang datang ke sana mendengar. Saya percaya itu benih yang kita simpan. Amin. Selepas ini jangan buat lagu, saya buat khotbah sudah selepas dia. Amin. Buat khotbah, mainkan khotbah Pastor Edi ya. Haleluya. Nanti mereka dengar siapa ini. What I'm trying to say is that kita jangan malu mengaku Tuhan kita ya. Dan jangan takut apabila Anda dikirim ke tempat yang Anda tidak suka. Karena God has a reason for you there. Dan kita lihat ayat yang ke-11. I want to end here. Aku tahu rancangan yang kubuat bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan kesejahteraan. Bukan malapetaka untuk mengerunyakan kepadamu masa depan dan harapan. You know what? Tuhan tahu selama 70 tahun mereka, orang Babylon di sana, akan ada waktu nanti after 70 years, they will be out again. God will deliver them again. Haleluya. Dan saya mau akhiri dengan cerita ini. Tidak ada di sini ya. Oke. Tentang, sorry. Not about me. sorry. Give me a second. Tentang William Wilberforce. Pernah dengar? William Wilberforce adalah seorang ahli parlimen di Britain yang paling lama, kalau tidak silap saya, yang paling lama 45 tahun berada di parlimen di Britain, di English. Dan ini pada tahun 80 lebih, nah ini lama sajalah, William Wilberforce. I like his story. And he's a best example untuk ini. Ya. Dan suatu waktu karena dia adalah orang Kristen dan dia percaya kepada Tuhan dan dia struggle. Karena dia menjadi seorang politik, dia katakan, how can I mix my Christian faith and my political kepercayaan dia. Sehingga satu waktu dia hampir-hampir mau tinggalkan karirnya politiknya di parlemen. Karena dia tidak mau mencemarkan hidupnya dengan keadaan dunia dan politik dunia. Ya, sehingga suatu waktu, untuk pendekkan cerita, dia bertemu dengan seorang pastor yang bernama John Newton. Kamu tahu John Newton? John Newton adalah penulis Amazing Grace. Ya, John Newton pada suatu masa dahulu dia adalah toke pemerdagangan manusia. Dia adalah toke besar. Dia menjual hamba-hamba.
Ya, tapi suatu waktu dalam perjalanan di laut di mana perahu mereka hampir karam dan dia berdoa dan dia berteriak kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan dan Tuhan selamatkan dia dan itu telah mengubah hidupnya dan dia telah menjadi pastor, dia menjadi hamba Tuhan dan dia menulis banyak hymns. Dan salah satu hymns yang dia tulis adalah Amazing Grace, how sweet the sound, besar. Macam mana itu? Anugerahmu, yes. Ya, besar anugerahmu ya. Nah, John Newton mendorong dia katakan kepada William Wilberforce, dia kata, no, you stay there. Kamu tetap menjadi ahli politik, kamu tetap menjadi ahli parlemen, karena Tuhan antar kamu untuk menjadi berkat di sana. Kamu tahu, setelah William Wilberforce mendapat kekuatan dan mendapat mentor yang baik daripada John Newton, and he stayed on. Dan pada waktu itulah dia memulakan satu movement. William Wilberforce, karena dia berada di parlemen, dia berada di kedudukan yang tepat untuk mengubah satu dasar yang sangat menghancurkan pada waktu itu, dasar perhambaan. Dan oleh karena dia berkali-kali dia memperjuangkan itu di parlemen, dia berkali-kali, saya tidak kira berapa kali, dia bercakap dia adalah orang yang paling lantang di parlemen. Kalau di parlemen Malaysia ini yang kita selalu lihat itu kan, mungkin macam mendiang Bung Mokhtar. Begitu lantang dia memperjuangkan, ingin abolish sesuatu, memansuhkan rang undang-undang perhambaan yang sangat jahat pada waktu itu. Ya. Orang pemerdagangan manusia pada waktu itu, manusia ini dijual beli seperti jual pakaian, barang. Manusia pada waktu itu dijadikan seperti objek. Mereka ambil orang-orang dari Afrika, dari orang-orang terutamanya kulit hitam, yang itu mereka dijual ke negara yang maju pada waktu itu. Dan di sini William Wilberforce berdiri karena dia punya conviction daripada Tuhan. Kalau dia keluar, mungkin dia tidak akan, mungkin masih lagi, ya undang-undang itu masih ada hari ini. Dia berjuang dan puji Tuhan, dia berjaya menggubah undang-undang dan mengubah dan menghentikan pemerdagangan hamba pada waktu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Karena apa dia memilih untuk berada di situ? Berada di tempat yang tidak suka. Berada di tempat yang mungkin dia rasai, oh so evil, oh everybody speak evil. Mungkin semua orang berkelakuan seperti itu. Ya, tapi dengar baik-baik. Apabila engkau mengenal siapa Tuhanmu, saudara, dan engkau mengenal jati dirimu di hadapan Tuhan, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau pergi, engkau tidak akan diubah oleh situasi dan keadaan di situ, tapi engkau akan mengubah situasi dan keadaan. Engkau akan menjadi agen perubahan di tempat itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan memanggillah saya dan Anda untuk menjadi agen perubahan seperti Daniel dan teman-temannya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari saya minta pujian penyembahan. Mari kita ambil masa ini untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin selama ini challenge saya untuk kita hari ini adalah if you become a passive Christian all these years. Kalau Anda selama ini Anda menjadi orang Kristen yang pasif, yang melihat dan tunggu saja. Tapi biarlah cobaan untuk kita hari ini. Kita tidak mau diam. Amin. Mungkin selama ini kita tidak mau membuka mulut kita berbicara kepada jiran kita. Kepada orang colleagues kita yang duduk berdepan dengan kita di kiri kanan kita. Kita malu berceritakan, bahkan memalu menyatakan siapa kita, orang Kristen. Tapi hari ini saya berdoa supaya Tuhan berikan kita keberanian. Amin saudara. Apabila kita menjadi orang berani. Karena kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa, dia berdaulat, dia bertakhta.